Recording in progress. Kita mulai insyaallah. Sambil diproses insyaallah. Allah ibarik fik. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang sempat dua kali pertemuan ya. Dua kali pertemuan absen, yang pertama karena lebaran Idul Adha, yang kedua karena ana safar. Insyaallah kita mulai lagi untuk kajian kitab ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dari setiap kajian yang diadakan ataupun kajian yang kita hadiri ataupun yang kita hadiri insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah hadis yang ke-21. Masih pembahasan tentang masalah al-mashu al-khuffain, tentang masalah mengusap kedua khuf. Kemarin telah diterangkan, mungkin sebagian di antara ikhwah saat belum hadir, untuk khuf ini sebagai ilustrasinya yang sering kita sampaikan adalah kita ini misalnya dalam keadaan thaharah, mempunyai suatu suci. Kemudian kita ini menggunakan kedua alas kaki yang terbuat dari kulit ataupun semisalnya, yang mana sampai menutupi di bagian mata kakinya. Ini yang disebut sebagai khuf. Di saat kita menggunakan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci, misalnya pagi hari kita menggunakan khuf tersebut dalam keadaan suci. Kemudian jam 7 kita batal, buang angin ataupun yang lainnya. Dan kita tidak segera berwudu. Berwudunya kapan? Adalah di saat mendekati azan sholat zuhur. Baru kemudian kita berwudu lagi. Di saat kita berwudu, semua anggota wudu terbasuh ataupun kita usap dengan menggunakan air, kecuali di bagian kaki. Tidak kita lepas, tetapi langsung kita usap di bagian atasnya. Tangan kita kasih air, kemudian kita usap di bagian atasnya. Ini yang disebut masul khuffi. Dan ini semua ulama sepakat, termasuk mazhab 4, tentu mazhab 4 sepakat tentang kebolehannya, termasuk suatu rukhsah. Ini yang kemarin kita bahas sebelumnya. Ini hadis yang ke-21. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini suatu saat kata beliau, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kata beliau, aku suatu saat bersama Nabi Muhammad dalam suatu safar. Artinya sedang bepergian. Tidak disebutkan dalam riwayat ini bepergiannya itu kemana. Cuma disebutkan di sebagian riwayat dalam riwayat Malik rahimahullah dan juga termasuk kitabnya Imam Abu Daud rahimahullah, disebutkan di sana kemana arah safarnya, yaitu di saat peperangan Tabuk. Di saat peperangan Tabuk kejadian ini terjadi, dan sebagian riwayat yang lainnya disebutkan dari segi solatnya ini terjadi saat solat apa. Di sebagian riwayat terjadi di saat solat subuh ataupun solat fajar.
Kemudian di sini fatawaddoa, Nabi Muhammad beliau berwudu. Nabi Muhammad beliau berwudu. Artinya beliau berwudu di sini ini jelas adalah sebagaimana wudu biasanya. Mulai dari berkumur-kumur, kemudian termasuk menghirup air lewat hidung ataupun yang lain sebagainya. Intinya beliau berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Di saat beliau berwudu, Nabi Muhammad SAW beliau berwudu, ini beliau dilihat oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nabi Muhammad beliau tidak melepas kedua alas kaki beliau ataupun tidak melepas kedua khuf beliau. Jangan sampai lupa ya ikhwah, khuf di sini tadi itu adalah terbuat dari kulit ataupun semisalnya yang menutupi sampai di bagian mata kaki, kaki. Nabi Muhammad di saat beliau berwudu dalam peperangan tersebut, mungkin lagi istirahat, waktu sholat datang, beliau berwudu. Dilihat dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad beliau tidak melepas kedua khuf-khufnya. Kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah beliau berinisiatif. Untuk apa? Fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Kata beliau, aku berinisiatif di sini bungkuk untuk melepas kedua khufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama ya ikhwah sekalian. Ini kenapa sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau kok berinisiatif untuk melepas kedua khuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang pertama, beliau belum tahu ataupun belum diberitahukan tentang masalah kebolehan al-mashu al-khuffain. Jadi beliau ini niatnya untuk membantu Nabi Muhammad SAW melepas kedua khuf-khufnya. Kenapa kok mau dilepas oleh sahabat Mughirah? Kemungkinan sahabat Mughirah beliau belum tahu syariat tentang mengusap kedua khuf, sehingga beliau inisiatif untuk melepaskan dari kaki Nabi Muhammad. Ini kemungkinan yang pertama. Ataupun beliau sudah tahu, cuman beliau itu ngira Nabi Muhammad ingin melaksanakan hal yang lebih utama. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membasuh kaki sebagaimana wudhu pada biasanya. Tidak sekedar diusap saja. Ini disampaikan oleh sebagian ulama. Dua kemungkinan. Kenapa sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau kok mau membantu ataupun ingin melepas kedua khufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi Muhammad beliau mengatakan da'humah. Engkau tinggalkan saja. Tidak usah dilepas. Tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku, kata Nabi Muhammad, aku memasukkan kedua kaki ini dalam keadaan suci. Sebelumnya telah berwudu dan belum batal. Kemudian beliau menggunakan kedua khuf tersebut. Ini arti dari fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan kedua khuf ini dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan batal. Kalau dalam keadaan batal, maka wajib untuk membasuh kedua kaki. Wajib untuk membasuh kedua kaki. Misalkan begini, misalkan jam 7 pagi, antum telah batal habis sholat subuh, antum telah batal jam 7 pagi. Kemudian setelah batal, antum tidak langsung wudhu misalnya, tapi menggunakan dua khuf. Di saat sholat zuhur, antum berwudhu lagi, maka wajib hukumnya melepas kedua khuf tersebut dan tidak boleh sekedar diusap. Jelas ya kasusnya beda ya. Yang pertama dipakai dalam keadaan suci, sedangkan kasus yang kedua yang barusan atau baru saja kita contohkan ini adalah dipakai tidak dalam keadaan suci. Di sebagian riwayat dalam riwayat Abu Dawud ataupun juga dalam riwayat Al-Bukhari sama Muslim, famasaha alaihima. Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain, aku memasukkan kedua kakiku ini dalam keadaan suci, beliau famasaha alaihima, beliau mengusap pada kedua khuf tersebut. Famasaha alaihima, beliau mengusapnya. Hadis ini ya ikhwah sekalian, ini adalah tentang suatu dalil yang digunakan oleh para ulama, termasuk ulama mazhab 4, termasuk mazhab Syafi'i tentunya. Tentang masalah apa? Tentang masalah kebolehan mashul khuffain di saat lagi safar. Di saat lagi safar.
Apakah kalau dalam keadaan tidak lagi safar, dalam keadaan berdomisili di rumah boleh menerapkan ini atau tidak? Tentunya jawabannya adalah boleh sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad beliau memberikan suatu batasan dalam jangka waktunya ataupun durasi waktunya. Terdapat dalam suatu hadis yang sahih. Masya Allah. Ini afwan, tadi ini yang online. Ana belum mengaktifkan mic-nya. Sekarang baru saya aktifkan. Iya. Allah alam tadi ini teman-teman yang online. Masya Allah. Qadarullah masya Allah. Alhamdulillah ini kita rekam. Yang di Zoom mungkin terekam setelah kita klik tadi. Tapi yang di sini sudah ana rekam dari awal. Nanti insya Allah kita share. Tadi ini saya mana tadi ini? Sampai apa tadi terakhir? Tadi yang kita bahas apa terakhir? Oh ya di rumah. Keluar dikit kemudian lupa. Masya Allah. Ini ya ikhwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang yang lagi tidak bermusafir, dia ini diperbolehkan untuk al-mashu al-khuffain, mengusap kedua khuf. Tetapi ada suatu batasannya dari segi apa? Durasi waktunya. Dalam suatu hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Muslim Muhammad SAW, ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan suatu batasan atau menjadikan salat ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi Muhammad beliau memberikan suatu batasan untuk seorang musafir itu adalah 3 hari 3 malam. Boleh praktek masul khuffain. Misalkan begini, antum bermusafir nih. Antum bermusafir dalam kondisi yang mungkin ribet untuk atau malas untuk mencopot sepatu antum ataupun sepatu boot antum, akhirnya bagaimana? Antum praktek syariah yang berupa al-mashu al-khuffain. Berapa hari? Selama 3 hari. Misalkan begini, tadi pagi hari antum dalam keadaan suci, kemudian jam 7 batal. Sebentar, antum habis subuh dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci antum menggunakan kedua khuf antum. Jam 7 batal dan tidak berwudu. Kemudian saat berwudu lagi adalah saat sholat zuhur. Semua anggota wudu dibasuh kecuali bagian kaki diusap tadi, itu saja. Kemudian habis sholat zuhur batal lagi dan tidak antum lepas sepatunya ataupun khuf-khufnya. Kemudian di saat wudu lagi untuk sholat-sholat berikutnya, semua anggota wudu dibasuh kecuali bagian kaki, tidak dicopot lagi, cuma diusap bagian atasnya dengan menggunakan air. Model semacam ini diperhatikan seberapa lama? Selama 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Jelas insyaallah ini. Untuk orang yang berdiam diri di rumah, Nabi Muhammad beliau mengatakan wa yauman wa lailatan lil muqim. Untuk orang yang lagi muqim diberikan suatu batasan 1 hari 1 malam. Jelas ya? Ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membatasi tentang masalah kebolehan al-mashu al-khuffain. Bagi orang musafir durasinya adalah 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam nanti diantara pembatal disampaikan oleh para ulama, pembatal mashu al-khuffain ini adalah kalau misalnya dia jinabat. Misalnya dia mimpi basah kemudian perlu untuk mandi jinabat, maka wajib hukumnya dilepas. Kemudian mandi jinabat, kemudian berwudu. Setelah berwudu mau dipakai lagi silahkan, dihitung nanti dari awal. Jelas insyaallah ya. Kemudian di poin berikutnya, ini beliau memberikan suatu syarah begini. Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa qalu fi hadits al-Mughirah, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ada perkataan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ntar kita share yang di Zoom-nya mungkin lebih jelas PDF. Nah, yang mungkin sambil online bisa menyaksikan kitabnya insyaallah. Ini perkataan sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan karena diriku menggunakan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Kemudian disyarahi oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, annahu yushtaratu ay yuda'a ala taharatin.
Jadi disyaratkan untuk praktek al-mashu al-khuffain, mengusap kedua khuf, syaratnya adalah hendaknya khuf tersebut diletakkan, dipakai di saat dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci artinya kalau tidak dalam keadaan suci maka wajib hukumnya untuk dilepas. Kemudian dia berwudu dalam keadaan wudu biasa dengan cara membasuh kedua kaki sebagaimana normalnya di saat kita lagi berwudu. Kemudian di sini mungkin muncul suatu pertanyaan ya ikhwas sekalian. Pertanyaannya apa? Adalah apakah Nabi Muhammad itu di saat beliau mengusap kedua khufnya itu bareng-bareng, kanan kiri secara berbarengan, ataukah sebelah-sebelah? Artinya begini, misalnya Nabi Muhammad saat awal beliau berwudu. Saat awal beliau berwudu, semua anggota wudu dibasuh ataupun dilaksanakan semuanya. Tinggal kedua kaki. Kaki beliau sebelah kanan misalnya dibasuh terlebih dahulu, jelas beliau mendahulukan yang sebelah kanan untuk dibasuh. Setelah dibasuh sebelah kanan dan sebelum dibasuh sebelah kirinya, Nabi Muhammad langsung menggunakan yang khuf sebelah kanan ataukah menggunakan kedua khuf tersebut setelah keduanya selesai dibasuh? Kasusnya jelas yang Anda sampaikan? Anak ulang. Pertanyaannya di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad al-khaltuhuma ala tahiratain, kata beliau kama qala sallallahu. Aku menggunakan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Beliau mengusap kedua-duanya. Pertanyaannya yang dibahas oleh para ulama adalah apakah Nabi Muhammad SAW di saat beliau mengusap kedua khuf tersebut secara berbarengan. Kalau ini mudah dimengerti, secara berbarengan kanan sama kiri, tangan kanan sama tangan kiri berbarengan mengusapnya. Ataukah dengan cara Nabi Muhammad terlebih dahulu di saat beliau membasuh kaki sebelah kanan, kemudian khuf dipakai sebelah kanan, kemudian membasuh sebelah kiri, kemudian setelah membasuh sebelah kiri baru kemudian khuf yang kedua sebelah kiri dipakai. Apakah itu ataukah bagaimana? Ini ada ikhtilaf pendapat di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Perkataan Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan ya juzu, diperbolehkan. Ayaghsilu rajulul al-yumna ataupun ayaghsila rijlal yumna thumma yudkhiluha al-khuffa thumma al-yusra. Kata beliau diperbolehkan untuk membasuh kaki yang sebelah kanan dalam berwudu tadi ya, membasuh sebelah kanan kemudian dipakai khufnya. Kemudian baru kaki yang sebelah kiri dipakai khufnya kembali yang sebelah kiri. Tetapi sebagian ulama yang lain ya ikhwas sekalian, termasuk misalnya di ulama kontemporer, ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau di antara ulama yang mengatakan bahwa membasuhnya adalah secara bareng-bareng, mengusapnya adalah secara bareng-bareng. Alasnya kenapa? Karena alasannya di antara dalilnya atau alasannya adalah karena tadi itu kita perhatikan di dalam hadisnya ada kata-kata famasaha alaihima, membasuh ataupun mengusap keduanya. Secara lahiriah di saat mengusap keduanya, secara lahiriahnya adalah diusap secara bareng-bareng. Pertanyaannya thayyib, kalau seandainya pendapat yang kedua adalah begitu termasuk disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Prakteknya bagaimana? Perhatikan prakteknya, kata beliau adalah ini tangan yang telah diberikan air, kemudian tangan kaki ini yang kanan kiri sudah kasih air, kemudian ujung tangan ini ditempelkan di ujung bagian kaki, ujung kaki bagian atasnya, kemudian diusap sampai bagian awal betis secara berbarengan. Beliau juga membahas ya ikhwas sekalian, di antara fatwa beliau adalah tentang masalah apa? Tentang masalah sebagian orang yang praktek al-mashu al-khuffain itu kanan kiri, tangan kanan sama tangan kiri berbarengan maju, yang tangan kanan di atas punggung kaki sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri yang sebelah kiri di bagian tumit belakang diusap begini. Kata beliau, ini beliau tidak mendapatkan dalilnya.
Beliau tidak mendapatkan dalilnya. Jelas ya? Tadi itu simple, yaitu bagian atas saja yang diusap. Bagian atas saja yang diusap. Mungkin muncul suatu pertanyaan lagi. Pertanyaan berkaitan tentang masalah pertanyaan berkaitan tentang masalah al-mashu al-khuffain. Bagaimana pertanyaannya? Ini kok yang diusap bagian atas? Kok bukan bagian bawah-bawahnya? Syariatnya begitu. Syariatnya begitu. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, kalau seandainya ad-dinu itu birra'i, kalau seandainya agama itu ada dan menggunakan suatu pendapat, niscaya pendapat tersebut akan mengatakan yang lebih berhak untuk dibahas, untuk diusap itu adalah bagian yang bawah. Karena tentunya bagian kaki yang kotor itu adalah yang bagian telapak kakinya, bukan di bagian punggungnya. Tetapi masalahnya agama ini bukan menggunakan suatu pendapat, tetapi agama itu adalah menggunakan suatu dalil yang bersumber dari suatu wahyu. Jelas insyaallah. Kalau Nabi Muhammad beliau mensyariatkan begitu dan beliau mempraktekannya juga begitu, karena sahabat Ali beliau melihat Nabi Muhammad SAW itu beliau di saat mempraktekkan masuk al-khuffain itu beliau mengusap di bagian punggung kakinya, bukan di bagian alas kaki ataupun bagian telapak kakinya. Kemudian di dalam hal ini ya ikhwah, ini perlu dibahas juga, perlu untuk diingatkan. Ini berhubung di bagian syarah beliau ini singkat, sedang kita dapatkan di syarah-syarah yang lainnya tentang masalah hal ini, tentang masalah masuk al-khuffain, dan sangat perlu untuk disampaikan tentang penghitungan dari 3 hari ataupun 1 hari tersebut. Penghitungannya bagaimana? Tadi untuk 3 hari semua ulama sepakat. Bagi seorang musafir. Untuk yang mukim adalah 1 hari 1 malam. Penghitungannya bagaimana? Ada yang mengatakan penghitungannya adalah saat dia pakai khufnya. Kalau dia itu pakai khufnya misalnya saat dia masih dalam keadaan suci, pakai khufnya itu adalah jam 7 pagi, maka penghitungannya 3 hari 3 malam adalah dihitung dari jam 7 pagi. Kemudian ada pendapat juga di antara para ulama yang mengatakan adalah dari setelah dia berhadas. Setelah dia berhadas. Misalnya di saat menggunakan khuf, dia itu jam 7 dan tidak berhadas tentunya. Kemudian jam 8-nya dia berhadas, buang air ataupun mungkin dia buang angin, maka dihitung dari jam dia buang anginnya ataupun batalnya tersebut. Sedang pendapat yang kuat ini adalah dihitung dari al-mashu ba'dal hadas, yaitu diusapnya khuf tersebut setelah hadas. Artinya begini, misalnya ini termasuk yang dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kita ulang, ini adalah pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin ataupun para ulama ataupun jumhur ulama yang lainnya. Bagaimana prakteknya? Misalnya jam habis subuh tadi itu kita masih dalam kondisi suci. Kemudian masih dalam kondisi suci kita menggunakan khuf kita. Berarti belum dihitung itu 3 harinya. Belum dihitung. Kemudian jam 7 saya batal. Khufnya masih saya pakai. Kemudian di saat mau sholat zuhur saya berwudu. Kemudian di saat untuk kakinya tidak saya lepas, saya usap. Maka dari saat itu dihitung hitungan 3 hari 3 malam. Jelas insyaallah ya penghitungannya, yaitu al-mashu ba'dal hadathi, diusap setelah terjadi batal wudhu sebelumnya. Ini adalah pendapat yang kuat dalam ataupun pendapat yang rajih oleh perkataan menurut al-Imam An-Nawawi, dan juga ini yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian di poin berikutnya kita perhatikan di poin berikutnya. Wal mashu yakunu ala aktsara zahirul khuffi dibaca fathah.
Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa pengusapan itu adalah menurut jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama itu adalah di bagian atasnya. Di bagian atasnya, bukan di bagian bawahnya. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama itu adalah dengan menggunakan ra'yu dan menggunakan pendapat, suatu pendapat ataupun otak murni manusia tanpa disertai dengan wahyu, lakana batinul qadamaini ahaqqu bil mashi min zahirihima. Niscaya yang lebih berhak untuk diusap itu adalah bagian bawah daripada bagian atasnya. Tapi kan agama berdasarkan suatu wahyu. Di sana Muhammad beliau prakteknya masuk khufi itu adalah yang diusap bagian atasnya ataupun di bagian punggung telapak kakinya, maka itulah yang perlu untuk dipraktikkan dan tidak diperbolehkan untuk berijtihad. Udah selama yang kotor itu bawah, maka yang saya usap bawahnya. Maka ini enggak diperbolehkan karena suatu agama ada suatu aturan. Agama Islam yang di mana Muhammad SAW punya suatu aturan yang memang aturannya adalah dibentuk ataupun disampaikan oleh beliau ataupun dipraktikkan oleh beliau. Kemudian di poin berikutnya, wala ba'sa. Ini enggak jadi masalah katanya. Dalam segi apa di sini? Wala ba'sa bil masyi ala khuffil mukharraq ataupun mukhraq. Ini enggak jadi masalah mengusap khuf yang ada lubangnya ataupun yang bolong. Mada masmuhu baqiyan ala sahih. Selama sebutan khuf tersebut masih bisa disematkan terhadap alas kaki itu sendiri, asalkan masih bisa disebut bahwa itu adalah khuf, maka itu masih bisa untuk diusap menurut qaul yang sahih. Jadi sini ikhwas sekalian, aslinya juga ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah apakah khuf yang boleh untuk diusap tersebut adalah khuf yang memang dalam keadaan sempurna buntu semua, ataukah khuf yang dalam keadaan bolong juga diperbolehkan untuk diusap. Ini pendapat misalnya untuk ulama kontemporer kita adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, termasuk juga ulama-ulama yang dalam mendahulu adalah ulama-ulama Hanafiyah, termasuk ulama-ulama Malikiyah, mereka mengatakan bahwa kalau bolongnya itu sedikit maka masih diperbolehkan untuk mengusap kedua khuf tersebut. Enggak jadi masalah. Sedangkan pendapat yang kedua ini lebih ringan, termasuk diambil oleh pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dari segi apa di sini? Dari segi kebolehan masul khuffi secara mutlak, baik bolongnya gede ataupun tidak gede. Asalkan di situ masih ada disebutan khuf, maka diperbolehkan untuk diusap. Jadi enggak harus dalam keadaan sempurna khufnya, dalam keadaan buntu semua. Ini adalah termasuk tadi itu pendapat dari Syekh Utsaimin dan juga sebagian ulama yang lainnya, dan ini adalah qaul qadim dari Imam Asy-Syafi'i. Qaul qadim dari Imam Asy-Syafi'i. Karena di antara alasannya zaman-zaman dahulu para sahabat ini dalam keadaan untuk memiliki yang khuf dalam keadaan sempurna itu jarang ataupun sangat susah. Karena kenapa? Rata-rata para sahabat mereka adalah kehidupannya orang-orang fakir. Sehingga untuk memiliki khuf dalam keadaan sempurna sangat jarang, dan ini diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya disyaratkan untuk harus khufnya itu dalam keadaan sempurna, tentunya ini akan sangat susah di zaman tersebut. Tetapi bukti Nabi Muhammad beliau membiarkannya. Artinya memang ada suatu kebolehan baik khufnya itu dalam keadaan sempurna ataupun ada lubang-lubangnya. Tetapi perlu diketahui di sini kalau kita bermadzhab Syafi'i, maka khuf untuk yang berlubang ataupun yang ada tembus air ke dalamnya ini enggak diperbolehkan untuk diusap. Nggak diperbolehkan kecuali nanti mungkin rembesannya itu melalui bekas-bekas jahitan, itu nggak jadi masalah. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i. Kemudian di poin berikutnya, wa yajuzul mashu al-lafaifi min babi aula. Kata beliau diperbolehkan
untuk mengusap lafaif. Lafaif itu apa? Lafaif ini adalah mungkin sejenis kain yang panjang kemudian digunakan untuk merban ataupun digulungkan ke tangan yang mungkin luka dalam keadaan luka, ataupun digulungkan ke kaki saat dalam keadaan luka parah, ataupun mungkin sangat dingin. Kalau sakit belum ada, nggak punya khuf, sehingga mereka dalam keadaan dingin yang sangat parah, dingin yang sangat ekstrim, mereka menggunakan kain-kain digunakan untuk ngangetin kaki. Ini yang disebut sebagai lafaif. Kata beliau di sini ini, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan begini, wa yajuzul mashu al-lafaifi min babi aula. Diperbolehkan mengusap lafaif, lebih diperbolehkan lagi. Karena kenapa? Li'annahu la yalbisuha fil ghalibi ilal muhtaj. Karena kenapa? Karena lafaif tersebut itu tidak akan dipakai kecuali oleh orang yang memang perlu untuk menggunakannya. Tadi itu mungkin untuk membungkus luka, untuk memerban luka, ataupun untuk dalam keadaan menghangatkan kaki yang mungkin lagi udah cuaca sangat ekstrim dinginnya, sehingga diperban bagian kaki-kakinya. Awil mutarra ilaiha, ataupun orang yang dalam keadaan darurat menggunakan lafaif tersebut. Wa naz'uha ashaddu kulfatan min naz'il khaffi. Melepas lafaif tersebut itu lebih ribet, lebih berat daripada melepas khuf. Khuf itu mudah untuk dilepas, sedangkan lafaif kalau misalnya panjang, kain yang digunakan untuk merbannya, maka lebih ribet pengusapannya ataupun pelepasannya. Oleh karena itu, untuk meringankan, sehingga lafaif ini juga diperbolehkan untuk dipraktekkan dalam mengusapnya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Kita sampaikan ya ikhwah sekalian, ini ada ikhtilaf pendapat di antara para ulama. Tentang masalah apa? Tentang masalah al-mashu alal lafaif. Ini menurut pendapat dari mazhab 4, sepakat ini enggak diperbolehkan. Pendapat mazhab 4 yang model semacam ini enggak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah la tusammal khuffan. Alasannya adalah lafaif tadi itu ini tidak bisa disebut sebagai khuf. Tidak disebut sebagai khuf. Yang diperbolehkan untuk diusap tadi itu adalah khufnya, bukan lafaif. Tadi khufain ataupun khuf. Kalau khuf itu satu, kalau khufain dua khuf. Jelas insyaallah ya? Jelas ya? Jadi ini tadi ini yang disebut ya, lafaif tadi itu bukan khufain, bukan khufain, tapi adalah lafaif sendiri. Oleh karena itu pendapat dari jumhurul ulama mengatakan untuk model mashu al-lafaif ini enggak diperbolehkan. Ini enggak diperbolehkan. Ini adalah pendapat dalam pendapat mazhab 4. Bahkan sebagian di antara mereka ini adalah ijma' ulama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini al-lafaif la tusamma khuffan memang. Sebentar. Yang pendapat yang kedua, ya juzul mashu al-lafaif wa huwa wajhul Hanabilah wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita perhatikan bahwa pendapat yang kedua ini adalah diperbolehkan mengusap lafaif tadi itu. Ini adalah satu pendapat dalam mazhab Hambali, termasuk yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena kenapa? Karena mengkiaskan, menganalogikan dengan khuf. Kalau khuf itu kan dia diperbolehkan untuk mengusapnya dalam keadaan baik dalam keadaan darurat ataupun tidak dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk lafaif ini dia dalam keadaan memakainya memang dalam keadaan darurat. Kalau memakainya dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk mengusapnya. Jelas insyaallah ya arahnya. Jadi pendapat yang kedua ini lebih cenderung ke arah dilihat dari segi keadaan daruratnya. Karena biasanya orang dalam keadaan biasa nggak mungkin dia itu menggunakan lafaif, nggak mungkin dia menggunakan lafaif, nggak mungkin menggunakan kain yang dibebal ke dalam kulit kakinya. Dia menggunakan lafaif mungkin karena luka parah ataupun karena kebutuhan tadi itu. Kemudian di poin berikutnya, wa thabata al-mashu al-imamati idza sataratir ra'sa. Ini diperbolehkan berdasarkan suatu hadis yang sahih
mengusap imamah. Di saat imamah tersebut itu dia menutupi bagian kepala. Imamah disebut imamah karena dia itu meratai di seluruh kepala sehingga disebut sebagai imamah. Diperbolehkan mengusap imamah sebagai ganti dari apa? Sebagai ganti dari mengusap rambut. Sebagai ganti dari mengusap rambut. Dalilnya pada suatu hadis ya ikhwah sekalian, hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Kata sahabat Amr bin Umayyah, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Kata beliau, kata sahabat Amr bin Umayyah, aku melihat Nabi Muhammad sallam beliau praktek al-mashu ala imamah wa khuffaihi. Beliau praktek membasuh imamah beliau dan juga kedua khuf beliau. Ini kaul yang dipegang termasuk diantaranya adalah madhab Imam Malik rahimahullah. Ini untuk jumhur ulama al-mashu al-khuffain, al-mashu al-imamah, mengusap imamah ini enggak diperbolehkan. Kalau misalnya dalam madhab Syafi'i ini ada diperbolehkan kalau ada bagian rambut yang dibasuh ataupun yang diusap dengan air, itu baru diperbolehkan. Tetapi di sini ini ada pendapat dari mazhab Imam Ahmad, dari segi pendalilan kata sebagian ulama ini lebih kuat dari segi pendalilannya karena di sini hadisnya adalah hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian ada pembahasan juga ya ikhwah sekalian disampaikan oleh para ulama. Jadi imamah kalau kita perhatikan, imamah itu ada istilahnya muhannaqah, zawatu zaubah ataupun zatu zaubah. Jadi muhannakah ini imamah ataupun sorban yang ada misal dipakai untuk menyelimuti kepala kemudian sampai menutupi bagian telinga sini ini, kemudian menutupi bagian sini. Ada ujungnya yang ditarik melingkar di bagian di sininya. Kalau pernah melihat dulu semasa-masa kita kecil ada film tentang sahabat. Imamah kemudian di depannya ada, bisa bayangin masih? Iya, jadi ujungnya bagian belakang dilingkarkan sampai bagian terakhir. Ini disebut sebagai imamah muhannakah. Imamah muhannakah. Ada ujungnya kemudian melingkarkan begini. Ada sebagian memakainya pelingkarannya itu dari awal sudah terikat. Kemudian diikat bagian atasnya. Sudah dilingkarkan baru kemudian diikat bagian atasnya. Kata para sebagian ulama ya ikhwah sekalian, masalah ini, apakah praktek al-mashu al-imamah ini harus disyaratkan muhannakah bentuk imamahnya ataukah bentuk yang somma? Somma itu yang bagaimana? Yang enggak ada ujungnya, cuma nutup bagian atas saja, yang mudah untuk dilepas. Yang muhannakah tadi itu susah untuk dilepas, makanya lama. Kadang-kadang sebagian kalau zaman sekarang ini, kalau zaman dahulu Allahu alam, zaman sekarang ini di saat orang-orang sebagian di antara umat manusia orang-orang Arab sana, di saat mereka itu menggunakan imamah yang muhannakah tadi itu, bahan kainnya itu sekitar 7 meter. Sekitar 7 meter. Ada yang menggunakan 3 meter juga. Cukup panjang. Cukup panjang untuk diubel-ubel. Apa diubel-ubel? Nah, untuk diputer-puter di bagian bagian kepalanya. Itu kalau sudah disusun begini-begini susah atau ribet kalau seandainya mau pasang lagi. Kemudian muncul suatu pertanyaan. Ini imamah yang diperbolehkan untuk diusap, apakah yang imamah yang model muhannakah ataukah imamah yang somma yang enggak dilingkarkan di bagian rahang sini? Ini kata para ulama ya ikhwas sekalian. Termasuk di sini ini adalah pendapat dari Syekh Utsaimin, ulama yang kontemporer saat ini. Beliau di antara ulama yang mengatakan tidak disyaratkan imamah yang muhannakah. Kita selesaikan sampai imamah di sini ini. Tidak disyaratkan imamah yang muhannakah. Karena kenapa? Karena hadisnya tidak disebutkan di sana itu bagaimana bentuk imamahnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau kemudian mengusapnya saja. Tidak disebutkan di sana. Ada sebagian ulama termasuk Syekh Ibnu Baz. Termasuk Ibnu Baz, beliau di antara ulama yang mengambil pendapat disyaratkannya harus
Imamah yang muhannakah tadi itu. Yang imamah yang ribet untuk dilepas. Kalau imamah mudah untuk dilepas, nggak cukup untuk diusap di bagian atasnya. Karena mudah dilepas kemudian diusap bagian kepala biasa dibasuh bagian rambutnya. Ini lagi-lagi adalah ikhtilaf di antara para ulama. Mungkin sampai di situ ini masih panjang pembahasannya ya ikhwah. Sudah azan? Nah. Mungkin cukup sekian insyaallah untuk sesi yang pertama. Nanti habis sholat isya insyaallah kita buka sesi yang kedua untuk tanya jawab insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.